عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Ta'zim wa takrim yang pertama kepada Abu beserta keluarga, pada Abi beserta keluarga, Abah beserta keluarga, para seluruh dewan-dewan guru yang teristimewa yang kehadiran malamnya, Ketua Hamas, para guru-guru sekalian, para anak-anak kami yang Tuhan muliakan dan yang Tuhan banggakan. Syukur alhamdulillah, tanya kamsapat pada tempat yang berbahagianya adalah merupakan orang-orang pilihan. Dalam arti kata, cintanya merupakan orang-orang yang dipersiapkan oleh guru-guru kita untuk menyambung, untuk memperkuat sebuah ajaran yang telah dicetuskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka mungkinnya keduanya adalah merupakan orang-orang yang akan melaksanakan kewajiban-kewajiban, yaitu diantaranya kewajiban untuk berdakwah. Karena memang para guru-guru kita semua, bahkan para pendahulu-pendahulu kedanya, bahkan daripada Rasulullah sendiri, merupakan amanah yang paling besar yang pernah disampaikan. Tujuan untuk kedanya bisa mencapai sebuah kesuksesan, yang pertama kita mencari ilmu. Ilmu itu merupakan pokok. Selesai kita mencarikan ilmu, Allah mengamalkan dengan ilmu yang telah kita ketahui. Selanjutnya yaitu menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak tersampai ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur alhamdulillah, kita sudah melewati tahap yang pertama walau belum sempurna. Karena tidak semua manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli ilmu. Padahal fungsi dan faedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah terhadap orang yang punya ilmu jauh lebih besar. Apalagi ilmu yang sedang kita tuntutlah ilmu agama. Tidak semua orang diberi kesempatan. Berapa banyak manusia yang ada di tempat kita, berapa banyak orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Orang tua mereka jauh lebih tinggi martabat daripada kita. Harta mereka jauh lebih banyak daripada katanya.
Tapi ternyata Allah kenapa memilih kita sebagai orang-orang yang ingin untuk melanjutkan cita-cita Nabi Muhammad SAW. Padahal kita bukan dari orang tua yang punya ilmu. Kita bukan lahir daripada seorang ulama. Kita bukan lahir dalam kalangan orang-orang yang punya pendidikan ilmu agama. Tapi akhirnya kita berangkat ke sini dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi, meninggalkan segala apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Kita paksakan diri kita untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan fi talabil ilmi liyubtagha bihi wajhullah sahhalahullah tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dengannya untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memudahkan jalan kepada syurga. Inilah dengan kita berangkat, di mana seru para malaikat ridha terhadap apa yang sedang kita lakukan di mesra. Maka syukur alhamdulillah. Kemudian tahap kedua juga tahap beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Amal itu, ilmu itu sama sekali tidak ada artinya bila kita tidak mengamalkan dengan ilmu yang telah kita miliki. Karena kita diperintahkan oleh Allah di dunia ini, pokok kehidupan kita adalah untuk amal. Manusia yang rugi, manusia tidak beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insan innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Liya'buduni itulah amal. Itu merupakan modal dasar pokok seseorang untuk bisa mencapai kebahagiaan hari akhirat, yaitu dengan beramal. Tidak semua orang yang punya ilmu pengetahuan diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, untuk masuk dalam tariqat, untuk mengamalkan dengan ilmu-ilmu yang telah ada. Tidak sedikit orang-orang kafir, mereka punya ilmu agama, akan tetapi Allah tidak memberi taufik kepada mereka untuk mengamalkan ilmu, tidak terpetunjuk dengan ilmu tersebut. Juga belum bisa kita banggakan apabila kita punya sebuah ilmu, akan tetapi dengan ilmu tersebut kita tidak bisa beramal. Maka inilah 3 pokok yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Man amila, kata Rasulullah, lima alima aurasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang telah mereka ketahui, Allah akan menambahkan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Banyak kejadian-kejadian para pendahulu pada ulama-ulama terdahulu, mereka bisa memiliki ilmu yang banyak bukan karena mereka menuntut ilmu. Seandainya kita membayangkan bahwa ulama-ulama terdahulu mengarang kitab-kitab sampai 60 jilid, mereka mempergunakan waktu semuanya hanya semata-mata untuk ilmu. Tapi seandainya kita menghitung-hitung, tentu tidak sanggup untuk mendapatkan, tidak sempat, waktu sangat sempit untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sudah mereka miliki. Akan tetapi terbukti bahwa ilmu mereka jauh lebih banyak daripada waktu yang pernah mereka pergunakan. Ternyata itulah ilmu yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada ilmu yang dengan usaha kita,
Kita manusia ini merupakan manusia yang dhaif, manusia yang kekurangan. Maka sebesar apapun kemampuan kita, sebaik apapun waktu yang kita pergunakan untuk benar-benar menuntut ilmu, tapi ilmu yang lebih besar, ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang lebih banyak hanyalah ilmu yang semuanya datang daripada Allah, bukan karena usaha kita. Itu yang kedua. Maka syukur alhamdulillah apabila Allah memberikan kepada kita yaitu ilmu, kemudian dengan ilmu itu terpetunjuk. Barang siapa, kata Rasulullah, yang semakin banyak ilmunya akan tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut, isdada bu'dahu, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pangkat yang lebih tinggi lagi. Setelah kita mempelajari ilmu kemudian mengamalkan dengan ilmu tersebut adalah menyebarkan ilmu, memberikan manfaat kepada orang lain, membagikan ilmu kepada orang-orang yang tidak pernah dia ketahui. Maka Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, sampaikanlah, baligh anni walau ayatan, sampaikanlah walau satu ayat. Dalam hadis Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lain bahwa sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir. Orang-orang yang hadir hendak menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir. Itulah para da'i-da'i. Rasulullah juga selalu menganjurkan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebesar apa manfaat yang kita berikan kepada orang lain, setinggi itulah martabat kita nanti di hari akhirat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat. Memangnya ilmunya hanya sekedar untuk beramal, itu memang baik. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih tinggi martabat ilmu yang telah kita amalkan, kita membagikan kepada orang-orang lain. Maka di sinilah Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, fadlul abidi 'alal 'alimi ka fadli 'ala adnaku. Kelebihan seorang abid, mereka hanya mengamalkan ilmu untuk dirinya, hanam ta'adi kepada orang lain hanya untuk pribadinya, maka jauh lebih tinggi orang-orang yang alim, orang-orang yang sudah punya ilmu dan menyebarkan ilmu kepada orang lain, kafadli ala adnaku, bagaikan kelebihanku, kata Rasulullah, di atas kelebihan orang-orang yang paling kurang di antara kamu. Maka nasru inilah yang merupakan tingkat yang paling tinggi. Dalam ayat kuntu khaira ummati ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah mengeluarkan umat yang paling cinta karena mereka, bukan karena yang lain. Tapi ta'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah orang-orang dakwah. Maka kita sebenarnya sangat bersyukur kepada Allah. Tidak semua juga orang diberikan kesempatan, tidak semua juga kita dipilih untuk menjadi da'i Allah. Ini merupakan hal yang sedikit daripada sedikit. Orang yang ingin menjadi ilmu agama sedikit, maka berapa banyak yang tertinggal mereka tidak mempelajari agama. Orang yang punya ilmu, mereka mengamalkan dengan ilmu itu juga sedikit, sedikit daripada sedikit. Kemudian orang yang punya ilmu yang kuat dan ingin menyebarkan ilmu dengan menahan segala rintangan dan halangan, itu jauh lebih sedikit daripada yang sedikit, dua kali sedikit, sedikit daripada sedikit daripada sedikit. Maka inilah akhir daripada kesuksesan manusia, karena manusia pilihan itu tidak banyak. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang hebat tidak banyak. Manusia yang luar biasa, dia pasti berbeda dengan orang-orang yang biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, yang orang yang benar-benar tinggi derajat dan martabat, harus kita hidup di dunia juga
menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling agung, menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah, menjadi pemimpin, bukan sekedar pemimpin di dunia, malah beliau menjadi pemimpin di hari akhirat, menjadi sebuah kekasih Allah yang begitu kasih sayang Allah kepada Nabi kita. Bahkan dikarenakan rasa kasih sayangnya Allah kepada Nabi kita, Allah memberi rahmat kepada umat-umat beliau. Kenapa? Karena dalam kehidupan Rasulullah sangat luar biasa. Pengorbanan Rasulullah jauh lebih besar daripada pengorbanan yang pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Kepedihan yang pernah dialami oleh Nabi kita jauh lebih pedih, lebih berat daripada perjuangan yang pernah dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka berbagai macam kalau kita melihat sejarah-sejarah Rasulullah dalam perjuangan agama. Hari ini kita menjadi pendakwah, pendai muda. Orang-orang datang dan hadir menghormati kita. Orang-orang sedang menunggu kita dan menyambut kita. Tapi di kala Rasulullah berdakwah, berbagai macam ancaman-ancaman yang pernah beliau rasakan. Tidak ada kalangan orang-orang hebat yang mau menerima ajakan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi saat itu bahkan orang yang menerima hanyalah dari kalangan orang-orang yang rendah, dari kalangan orang-orang miskin. Akan tetapi karena kuatnya semangat daripada mereka, akhirnya melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar. Maka inilah tugas daripada kita, untuk menjadi manusia yang teragung, untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi manusia yang benar-benar punya martabat yang tinggi di dunia dan akhirat. Maka kita harus berjuang. Kita harus mencapai derajat yang ketiga ini. Derajat setelah kita berilmu, mengamalkan dengan ilmu yang telah ada, kemudian nasyru, berkorban kita dalam mengembangkan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika, silakan kamu berdakwahlah. Ud'u, da'i, jadilah kamu merupakan orang-orang da'i ila rabbika, da'i ila rabbik, menjadi orang yang berdakwah kepada Tuhan kamu. Jangan berdakwah untuk diri sendiri. Hari ini mungkin kita berdakwah banyak untuk diri sendiri, supaya kita diagung-agungkan, supaya selesai berdakwah lebih masuk dengan keluar. Itu berdakwah untuk diri kita sendiri. Tapi berdakwahlah kepada Allah Subhanahu. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kamu kepada Allah. Maka inilah baru katanya setelah berdakwah kepada Allah, baru termasuk orang-orang yang punya martabat yang tinggi. Jadi adik-adik sekalian yang Tuhan muliakan dan hormati, maka kesempatan ini tidak didapati oleh semua orang. Pilihan yang dipilih hari ini adalah bukan dipilih oleh ketua Hamas, tapi sebenarnya kita hari ini telah dipilih oleh Allah. Karena orang-orang yang ingin Allah memberikan sebuah kehebatan dan kebaikan di masa yang akan datang, semua mereka menjalani dalam perjalanan hidup mereka sudah nampak untuk siapa yang akan Allah pilihkan. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang tinggi, Allah sudah mempersiapkan sejak dini. Maka siapa yang patut untuk Allah berikan penghargaan yang tinggi? Kalau kita melihat sejarah para anbiya, mereka telah dipersiapkan oleh Allah semenjak dini. Semenjak mereka kecil berbeda dengan para anak-anak yang lain. Setelah mereka dewasa juga berbeda.
maka kita hari ini yang mungkin Allah telah mempersiapkan kita harus benar-benar siap. Kalau Allah telah mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang baik di masa yang akan datang, tapi kalau kita tidak siap, itu tidak mungkin. Maka sebelum Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tinggi untuk kita, lebih-lebih harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri kita. Kalau kita ingin menjadi manusia yang luar biasa, ingin menjadi orang-orang yang berbeda di masa yang akan datang dengan orang lain, maka hari ini kita persiapkan diri kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Jadikanlah hari ini kita orang luar biasa, luar biasa dalam menuntut ilmu, luar biasa dalam mengamalkan ilmu, luar biasa dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, mempergunakan hidup ini untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain. Maka harapan daripada luntuan pada adik-adik sekalian, karena kita tidak lama lagi akan berangkat untuk menyebarkan ilmu. Yang pertama, kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan pokok daripada kita untuk melatih diri kita. Apakah kita sudah siap? Di sana nanti akan nampak kemampuan dan kelemahan kita masih nampak, supaya kita semakin hari terus semakin mengintrospeksikan diri kita. Semakin hari kita semakin membuat diri kita untuk lebih siap, yang lebih siap nanti di masa-masa yang akan datang. Maka uronyo bena di antara kita yang menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang enteng, hal ini merupakan hal yang biasa-biasa, maka kau pilih li ketua humas untuk kita menjadi da'i, untuk menjadi orang-orang yang dakwah. Persiapkan diri kita dan benar-benar kita menjalankan dakwah ini seperti dakwah yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi B-nya asal-asalan, tidak ada arti, karena dunianya memang tidak ada arti apa-apa bila kita bandingkan dengan hari akhirat. Jadi jangan kita anggap ini merupakan sebuah untuk kemuliaan di dunia, tapi jadikan ini jalan untuk menuju kepada akhirat. Jalan kita untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang lebih besar di masa yang akan datang. Maka harus benar-benar dan hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Walaupun daya mata muda-muda orangnya, sebenarnya ilmu kita sudah banyak. Nyata sebarkan ke orang kampungnya, mudah-mudahan semua habis-habis lah ilmu ada. Walaupun inonya mata nak mian, walaupun daya mata semana-semana ada. Tapi ilmu kita sebenarnya hari ini sudah sangat banyak dibandingkan dengan orang-orang yang di luar. Cuman uronyo tanya tidak mampu untuk mengembangkan ilmu yang telah kita miliki, tidak bisa memasarkan ilmu yang sudah kita miliki. Nyo yang tidak mampu, ilmu sudah ada. Takalan para orang-orang lain yang kagu nasional dalam berdakwah, kadang-kadang kamu sabohnya enggak, padahal ilmu jauh lebih rendah daripada ilmu yang kita miliki. Cuman karena pemasaran hebat, akhlaknya baik, ini dia 20 thôi dia lagi hana beda di tahu kampung, mentah ke urus hana berarti. Berarti kita tidak siap. Jadi harus persiapkan zahir dan batin kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang hebat lagi lunduan sampai kamu, maka harus mempersiapkan diri kita. Jadi orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang sudah memperbaiki diri mereka. Mameh lidah gedanya bukan karena di lidah,
mameh muka wadai kala gedaya bukan karena muka gedaya, tapi karena cahaya daripada hati. Lidah kau begak ke lidah ni, muka kau lebih daripada muka gedaya. Tiga ibu budak lah, ibu lip lah, tapi karena cahaya hati. Kenapa kita tentram waktu melihat seorang ulama? Kenapa kita merasa tenang dikala kita berjumpa dengan ulama? Karena cahaya daripada hati. Jadi semuanya bersumber daripada hati. Maka jagalah hati. Jadi jangan menganggap kita hari ini masih muda. Tidak ada istilah muda, tidak ada istilah tua di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menghilangkan hawa nafsu, di dalam menghilangkan segala kemaksiatan. Hana riyo yang tua mentang yang tengok dekat Tuhan baru dia taubat ke Allah hana lagi. Jadi makanya orang yang harus benar-benar menjaga diri dia. Jadi dalam kedanya nanti berdakwah maka baik sampai ke lilin. Jadi kegap pengu haju irad habis haju sampai hana tak boleh ju. Tak kata wa kosong. Nya lagi lilin. Orang lain mengambil manfaat pada kita, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat sedikit. Ingin mencari tingkat yang ketiga, malah lebih turun daripada tingkat yang pertama. Jadi jaga akhlak yang telah ada dalam kitab-kitab. Walaupun ini hanya biasa ada jaga, tapi harus tak biasakan sedikit demi sedikit. Jaga wibawa, karena masyarakat itu tidak tahu kita punya ilmu. Mereka hanya bisa melihat akhlak, karena inilah yang merupakan yang pertama yang diukur oleh seorang. Rasulullah sebelum menyampaikan ilmu, sebelum menyampaikan sembahyang, sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang lebih besar dan lebih banyak, yang beliau nampakkan adalah akhlak. Dari akhlak beliau lah sehingga bisa membuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi orang harus menjaga akhlak. Pelajari dalam kitab Murakil Budia, kita akhlak-akhlak, bagaimana sikap dan tingkah laku kita. Lihatlah kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak sempurna dalam mengikutinya. Jadi dalam dapegah haba, dalam gerak-gerik gedanya, jadi harus benar-benar menjaga akhlak. Akhlak kita yang baik, sekecil apapun ilmu yang kita sampaikan, semua diambil manfaat oleh orang lain. Jadi dalam perjalanan rohanan harus belajar. Yang batu loncatan awal daripada perjalanan hidup rohanan untuk menempuh kesuksesan yang lebih besar. Ini batu loncatan awal. Sukses di awal, maka mungkin ke depan lebih sukses lagi. Tapi gagal pada pertama, nyusulit dia gedanya untuk bisa tercapai kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Jikalau lebih kesempatan kepada yang ada pikir gagal, maka mungkin apabila ada yang lebih besar amanah tentu lebih gagal. Ini amanah yang sangat kecil, amanah yang masih di bawah tanggungan orang lain. Amanah misalnya salah bukan lono yang dipermasalahkan. Hana ron ka selesai dia nak wo tengok ka aje wo pun pajuh yang galak lang. Tapi orang lain yang bertanggung jawab. Jadi amanah kecilnya yang bisa ron emban. Insya-Allah Allah sudah mempersiapkan amanah-amanah besar. Tapi yang amanah kecil belum siap, jangan pernah mengharapkan ron akan diberikan amanah yang lebih besar di masa yang akan datang. Walau bercita-cita tinggi, karena ron ternyata orang yang belum siap untuk mengemban amanah. Semakin besar amanah yang diberikan oleh Allah, semakin tinggi martabat seseorang. Jadi yang jaga dalam berdakwah nanti ke depan, ron harus benar-benar menghafalkan ilmu yang telah ada, benar-benar ikhlas. Hati perjalanan jauh-jauh
Gak gede pada jadi pegak pelepasan lah, foto lah. Tapi hana arti sama sekali ada itu kali. Jadi ibu melekat akhlak dia. Tabat dia tujuan kan duniawi. Nya duniawi nya hana sapu api. Apa peng lo? Pakai peng roh. Nama pakai peng roh. Hana berdakwah hana. Karena apa ya teman? Masalah hartanya hal yang kecil. Masalah hartanya masalah ubudan. Tiga ada baca roknya ada mepeng dah. Hal kecil. Persoalan hartanya ni persoalan ubudan. Walaupun masih sah sih. Kenapa? Karena mana lo ni menghabiskan harta sendiri? Karena berkorban untuk harta. Sebelum lahir dah kan? Sebelum lahir ke dunia Allah telah menetapkan berapa harta yang gedanya milik. Ada gedanya berharta gedanya ibu. Apalagi Allah Rasulullah telah menjanjikan bahawa lipat ganda harta yang gedanya sedekahkan kepada orang lain. Yang jangan terbebani. Cuman kadang-kadang tidak terasa. Pengen datang terkah tidak uri maribayan. Si atri dah mau tidur bed dua dia. Hana dah ingat tidur bednya, hana dah mau menuh hana. Yang nak ingat tu tidur bednya tak lain, tak menuh habis. Padahal bukan. Allah telah berjanji demikian. Nyok kalau berapa mendang, lo nak pernah lo teh si, mangkah hidang tapi. Nak pernah dia ajaknya hana ada tuan terkah. Piru do ya jo dah mahlong karena kata lai jo nya kan dia ikhlas piron men begangnya hana ya jo dia jadi hana pu yang contoh mendah bersedekah berdakwah dan berharap jatuh hana pu ikhlas lillahi ta'ala walau mengeluarkan harta sendiri dia karena itulah yang akan tinggal yang sebenarnya. Mandanya orangnya di Aceh mai than ilmu hek tak orang bagi beliau ilmu dia jika ke gundangnya bagi fikir 5 juta nah 10 juta gaji hana jadi ahli gundang cuma ke depan harus terpegang perubahan pada hai Malay adanya lah bagaimana Rasulullah berdakwahnya menghabiskan uang sendiri tenaga dan dihina dan sebagainya. Terus katanya orangnya kata nikmati pengorbanan Nabi dengan menjual diri katanya. Jadi hana masalah. Orang memberi hana masalah, tapi kita jangan mengharapkan. Baiklah programnya diutuh ke dia untuk dia tawanya penuh ke yang baik. Kita belum butuh itu. Misalnya nak mepeng ledahan memang dah mesti, hon mepeng ledahan. Oh ini nak bernikmat-nikmat. Agama tidak menganjurkan kita untuk bernikmat-nikmat. Nana mengkawin loh, hai tim rinang loh. Hana domel dia udah dar. Jadi hana butuh harta hari ini. Hana lebih bernikmat, dia giwar giuzahin. Kuku harta ledak mah. Yang nak hana domel hindru. Jadi kaji berbina mendapat saya kagelah kebu mendapat kaji. Apalagi nyo dalam menjalani misi dakwah. Tak berangkat dia. Jadi dia orang yang mahai, ilmu dia yang mahai, akhlak dia lebih mahai. Nyampe haco yang akhlak jamaah dah boleh. Yang jamaah dah boleh kalau yang riban akhlak. Maka ji orang tertarik. Nama te motong tu. Nyamnya dia kata lewat ju. Banda kangen bab naik dia. Yang ada boleh na itron. Itulah ramai. Itu anda bawa itulah ramai. Gukun le ramai motor yang bekat lah le si hang de. Motor kat le, hana puat itulah si. Sudah muda terus. Yang orang yang main motor penuh. Padumbah motor kadungku beberia rupiah lewat tu. Mam terus wam janggut kayak telah motor punya.
tak pegah dia menghadap dia yang sesat nyan ngan putrang ngan tonggraknya kedua tulis tu nya ke contoh dia. Jadi memang itu sebenarnya akhlak yang harus kita miliki. Jadi uronyo dia berkorban, keringan, air liur, lidah, harta, berkorbanlah untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, mereka lebih berkorbanlah untuk orang lain. Karena memang tujuan kita bukan tu di dunia, kan tu dan mati ya, tapi sing huru akhirat. Ni dunianya si agai. Ada letak tak kubah tapi sing habis keroi. Urung kubah harta dan tujuan mau dah menyanyi ke dia ngaji mo. Jadi kesimpulannya, Rona silakan berjuang. Putra yang mungkin diberikan ke masyarakat yang ada di daerah masing-masing selatan. Jangan jual mahal. Ya mungkinnya azan-azan. Nyenam lasah yang golong dihnya na kulah-kulah nerah. Jangan menganggap remeh. Masuk syurganya bukan gara-gara pendakwah, bukan gara-gara hebat. Kadang-kadang pada pegelih kulah itu salamnya kada majurga ada. Itu sebagai contoh. Jadi apa yang mungkin kita perbuat ini untuk kebaikan kita, untuk memperbaiki kita, untuk menghilangkan rasa takabur dalam hati kita. Yang menyana Allah, yang nana layak sagai lah dayawan. Itu salah. Jadi apapun, anak pai sagai dan dia boleh kuala karena turba raya deh. Jadi pemandang kebaikan, belajar. Kita hari ini belajar. Kei kampung Malay tu nama sagai. Kalau tu kau saleh tak kan? Tapi di luar saya coba belajar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berikan kebaikan kepada manusia apa saja yang mampu. Bina merasa rendah. Jadi ya azan, masjid azan. Jadwal khutbah pidato. Pegang haba sopan. Jaga diri kita daripada maksiat. Lebih-lebih urinam. Jadi tengoknya mata muda-muda bahaya dia. Jaga mata dia. Dia bukan mencari nikmat. Bentar kata dengar dia, iwo dia kaim kawin kau. Kamu sih bah, yang guru-guru juga, yang murid-murid beda. Jadi ben harus menjaga guru-guru juga. Ada bewole je pulau medai nama, ide je. Pedang daya ide je. Jadi mana nama cihman? Yang penting utanya bukan ilmu bermanfaat, berangkapat tinggal je. Mana persoalan dia? Kurang jana rumah ngamak lah. Hana le, hana mangal le din. Medua thondru yang kah hana mangal le dengan ngamak tu. Hana mangal le. Padung thondru dah tinggal lo. Kami ngai ke mana? Hana le, berangkat je, berangkat je. Yang penting kita bisa menyebarkan ilmu. Jadi udah nejaknya sopan santun, belajar kembali akhlak. Jadi amanah kecilnya, betul-betul iman. Singkat daripada yang Mak Sulun Tuan sampaikan. Jadi amanah yang diberikannya belum besar. Jadi amanah ubudan mantap. Amanah yang dibuat tanggung jawab yang berapa banyak dia ada. Tapi sanggup tidak amanah kecilnya ada yang emban. Dan harus benar-benar mempersiapkan diri sanggup. Harus sanggup. Ya, baru Allah akan berikan amanah-amanah yang lebih besar. Jadi benar sia-siakan. Jangan sampai kita menghancurkan orang lain. Gara-gara gedanya je ke Malay, gure-gure gedanya. Gara-gara gedanya Allah bisa mencoreng nama baik umat-umat Islam. Jadi berilah kebaikan, walau kebaikan sekecil apapun. Pokoknya bermerasa semangatlah. Orang yang akan dakwah dia ke depannya bermerasa tenang. Ya, jadi berikan apa yang kita mampu. Nah kemampuan dia hanya apa menu. Jadi pu yang mampu tetap berikan. Ya, dan memang baik bersantai-santai. Kan tujuan tu santai. Tujuan kita untuk berdakwah, melanjutkan misi Rasulullah, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Maka dalam melanjutkan perjuangan Nabi
Tentu katanya tidak mudah. Kepahitan, memang kepahitan. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang pahit di dunia. Man ja'a fi dunya syaba'a yaumal qiyamah. Orang yang lapar di dunia, orang itulah yang akan kenyang di hari akhirat. Memang benar. Bukan hanya para nabi-nabi yang hebat-hebat harta. Jadi yang ke nabi tiroro wagai. Mandum dia takalan karakter ataupun keadaan hidup Rasulullah ya, para anbiya-anbiya adum hana. Masa Nabi Ibrahim mendek kecak dan Namrud ke Nabi. Pakan Nabi Ibrahim ke Namrud. So kaya, so hebat, so ada jabatan, so tinggi jabatan. Duniawi tapi maya ukhrawi lebih tinggi. Nabi Ibrahim cuma hana pangkat agak, hana ke Nabi Ibrahim yang duduk ya. Begitu juga pada masa-masa Nabi Muhammad. Itu yang kayak seperti Umar bin Hisham, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf yang nalami itu. Subhanallah, miskin, anak yatim piatu. Memang nyana pilihan-pilihan Allah untuk mempersiapkan nama-nama kecil untuk gemban katanya. Jadi makanya dia harus siap menghadapi persoalan hidup yang berat. Karena dunianya adalah negeri hina, negeri cobaan. Jadi dia harus siap. Jadi yang boleh menjaga wibawa, menjaga kehormatan, menjaga daya, berakhlaklah untuk yang baik. Inilah belajar kita yang untuk disayangi oleh orang lain, oleh orang suka, orang lain suka kepada kita yang baik. Dia orang walai. Jadi berbuat baiklah. Jadi kesimpulannya yang kita, jadi dalam hal mantang orang berdakwah, dakwah yang baik, kalian pu mantang kemampuan tempatkan, bentro urang naga su ya azan be, nyari wo urang dari masjid putra kai wo itu amudi gede dari itu be, tidak azan lainnya buru mahe ya umji, tapi be teman-teman yang gede dua apa ya. Yang zaman bedi datang dia orang suci bolua baik. Jadi putra kemampuan yang kemampuan mau sampai raya yang ke cop yang boleh suci nah. Walaupun tujuan dunia anahina, anahina. Walaupun kita menganggap itu remeh, tapi sedikit pun tidak remeh. Karena ini dakwah besar. Jadi pun mentang kemampuan yang belajarlah untuk menghinakan diri, belajarlah katanya untuk benar-benar berbuat baik kepada umat, berbuat baik kepada umat. Jadi berbuat baik pun mentang berbuat baik pokoknya katanya dalam hidup hari-hari katanya selama 10 huruf ataupun 20 huruf adalah untuk berbuat baik, berkorban ya. Kedin baru si berdua berdoa kemudian bernafalah ada tahu ya bertamah dalam ilmu betul-betul adanya orang yang bisa dipersiapkan ke depan untuk mengemban amanah-amanah yang lebih besar. Mungkinnya yang bisa tuan sampaikan dan bayang-bayang tadi. Jadi hana bubuh dan bagi katanya yang kata korbankan harta tidak masalah. Jangan menganggap harta itu hilang, tidak. Allah pasti mengembalikan harta katanya, yang penting ikhlas. Walaupun hana kembali secara langsung Pak Jarau dayang, tapi bisa-bisa kembalikan singa 100 kali lipat desa dia raya. Sedikit pun yang dia korbankan untuk agama, harta, pikiran, tenaga, nyan mandum-mandum Allah akan kembalikan kepada kita. Dong kata orang sama belum pegah dong tapi udah lagi nanti. Jadi anak puya yang kali tanamnya, anak puya hasil tetap akan menghasilkan kebaikan. Bahkan katanya ke depannya sibuk semakin bersemangat di dalam perjuangan. Ura-ura awai kiban berjuang harta, berjuang belum puas. Ya nak puas. Belum dia yang harta yang tak korbanlah harta untuk agama apa jangan. Ya, midam terkah di ya ada juga. Mina orang terkah di mina orang tertu dah besar, orang tertu memang plo, leblo, 20, 30, hantar dia 30 kan gaji kalimang dah besar, hantar apa ni orang terbaik parupa. 30 dah besar dia orang tertu memang plo.
padahal ada tajuk jadi RM50 RM100 kan pada kali lipat lebih RM200 mau RM100 ke RM200 karena kaji kan dah hilangkan adanya tu menambah kaji tinggal lon haba buku madawai dia kata kahana peng le berkah ya ni gaura ka haikap le pikiran kahana peng berkah ternyata Allah kalau berjanji Rasul kalau janji apabila dalam berkah gebi mudah gebi lipat kan ganda yang berkah pen wari betul hang lah ke bum berkah pi pengengan ya katingan tu nam jaiwo ada ingat ibu si mah nak terjam pai ibu hana buka ada Allah ayah nak tatro berusaha ayah nak yang terkah berusaha apa hana buat urangnya mulai dengan berkorban harta berapapun berikan manfaat manusia ya, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan pasti Allah akan mengembalikan baik ya gara-gara dalam terkahnya hana jadi sakit urunci tu urunci jatah sakit habis pen 3 mubat 1 juta miau luar nanggol 50 juta gara-gara berkah katanya okah mana tinggal hana ke Allah aigam kata berusaha tak kejo hana ke benar ya berusaha urunci kerana jadi sakit gara-gara berkah raw aku hana ke lagi tapi benda puas tetap dalam segala celah Allah mengembalikan pu yang katanya korbankan untuk agama cuma hana ada agama ada hana tahu mele terkah mandurun terkah nyaduh ka gejo le gede ka gejo le kan nya hana le tahu mele terkah nya urun thun terkah bagalau ka hana thun le tu hai kata agak awak rumah yang kupena agak pulau kam terkah ipu dah dua lain na lain hor ditambah undung kaji hana keplumah gara-gara hana keplumah le lah rundu bagalan video dia bibo turut telok telok kan lah nak pedu ya kaji yang ini balik lasah dalam kita yang mangka yole rumah jadinya kita jaga wibawa jaga kehormatan betul-betul ini jaga ronaka merupakan pilihan awal daripada kebaikan jadi baik nasihat-nasihatkan ada yang kesempatannya siga ke nurawai apabila ketingku baik nasimprun jadi yang dia ron ka bebas dan hana to kalan bi payment tawai thoya kalon hana to kalan nei kalan gawai dia kan hana to kalan non puna kesehatan hana tapi Allah lah yang lebih mengetahui inilah sebab ron untuk melangkah kepada tangga-tangga yang selanjutnya pimia tangga pertama jatuhnya 6 kili 6 kili ke 3 tuhnya 6 kili gede juga luar deh gede juga lih kan lih naur la illa liku dipai dengan ri maka bersiaplah semampu dia bukan berarti dia sanggup tidak tapi yang penting dia punya keinginan yang ikhlas ingin katanya menaiki tangga-tangga yang lebih panjang dan sangat jauh macam tangga-tangga kehidupan tangga-tangga kemudiannya yang harus katanya naiki maka di tangga yang pertama yang baik sampai ini terjatuh orang tidak mengetahui tapi Allah lebih mengetahui wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh